Saya berdoa secara muslim waktu itu karena saya masih muslim. Saya berdoa secara muslim dan saya berdoa, Tuhan, ya Allah, aku kan udah punya Engkau. Masa saya mau ini Yesus, tapi hati saya luar biasa. Pengen sekali iya bilang iya waktu dia bilang itu, tapi tetap saya berdoa dan sebagainya, saya tetap sholat dan sebagainya. Saya dibawa kemana titik? Kayaknya saya dibawa ke suatu ruangan itu yang gelap sekali, sedangkan saya dalam keadaan lagi sholat itu saya dibawa ke suatu tempat yang gelap, saya nggak tahu kemana itu. Saya bilang, ya Allah, ini kok gelap sekali, karena memang gelap sekali. Saya bilang, saya nggak mau ini, aku mau terang. Di saat saya bilang panggil nama Yesus, Yesus tolong saya, sedangkan saya belum terima Yesus waktu saya masih muslim. Saya masih berdoa secara Islam, Yesus tolong saya. Saya pengen terang, saya nggak mau gelap. Dan di suatu tempat itu ada kayak, saya bilang bintang, pertama itu kayak bintang gitu, lama-lama terang-terang dan menjadi salib. Lagi sholat, dibawa ke tempat gelap. Ibu ini apakah dia sholat atau tidur, ya, atau terbang, atau menghilang? Lucu ya. Terus dia panggil nama Yesus, lalu nampak salib. Dia tidak tahu, dan dia tidak tahu tempatnya di mana. Ketika sholat dibawa ke tempat gelap, kata dia seperti itu. Ya, baik ya ikhwah, akan kita luruskan karena orang ini membawa-bawa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwah fillah, kembali kami kabarkan ini ada ya seorang murtadin. Dia mengaku sebagai orang murtad ya. Dia ngaku pada saat muslim ya, dia melaksanakan sholat, katanya dia dibawa ke tempat yang gelap. Ini luar biasa sekali ya. Ini kesaksiannya sangat-sangat di luar nulur. Di luar nalar maksudnya ya. Baik, mari kita saksikan kira-kira orang ini seperti apa kesaksian dia. Dulu saya memang dari muslim. Nah, dari muslim? Keluarga saya juga muslim. Semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Ibu ini ditangkap Tuhan, katanya ibu ini ditangkap Tuhan. Ya, kita tidak mempermasalahkan itu, katanya ditangkap Tuhan. Tapi yang kita permasalahkan di sini karena dia bawa-bawa sholat. Ya, baik, kita lanjutkan. Nanti kita akan luruskan kesaksian dia. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya, waktu saya di Hong Kong, saya pernah kerja di Hong Kong selama 3,5 tahun di situ. Saya pakai jilbab. Saya muslim, saya pakai jilbab. Tapi di kedutaan itu ada tiga tingkat. Yang pertama itu adalah kantornya. Yang tengah itu untuk gereja, untuk acara-acara macam-macam. Yang atas itu ada kayak kafetaria sama musola di itu. Tapi nggak tahu ya, hati saya tuh malah ketariknya di mendengarin khutbah di situ. Sedangkan saya pakai jilbab, sedangkan saya muslim. Maksudnya khutbah Pak Kiai Somad? Oh no, pendeta, saya lupa namanya, tahun itu saya udah lupa pendetanya di situ. Tapi saya mengikuti pujiannya, khotbahnya sampai selesai, baru saya vacation keluar jalan-jalan sama teman-teman di situ. Lebih tertarik ke gereja daripada musola. Lebih tertarik gereja daripada musola. Itu kata ibu ini. Musola adalah tempat sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mau masuk musola untuk sholat, kita harus wudhu, kemudian masuknya harus baca doa, kemudian melepaskan alas kaki ya. Ketika sholat harus khusyuk ya, tidak boleh ada nyanyi-nyanyian ya. Tapi ibu ini malah tertarik ke gereja. Kita tidak mempermasalahkan itu ya, karena itu adalah pilihan hidup ya untuk ibu ini. Tapi yang menarik kemudian dalam kesaksian ibu ini, katanya dia melihat Yesus ya. Dia melihat Yesus, bahkan pendeta akan menanggapi kesaksian ibu ini. Baik, mari kita simak sama-sama. Ada satu hal yang menarik, benar-benar menarik sampai sekarang itu. Ini katanya menarik. Saya kalau cerita itu masih, kenapa saya nggak beli itu? Kenapa saya nggak beli itu? Itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu toko di sebelahnya embassy yang ada di sana, embassy Indonesia di Hong Kong itu ada sebuah toko. Terus di toko itu, di kacanya itu ada gambar Yesus. Itu anyaman itu saya paling suka bikin anyaman itu
puji Tuhan ya nggak tahu saya pakai jilbab, saya pengen beli itu. Tapi saya selalu bilang gini, saya kan muslim, itu kan Tuhannya orang Kristen, nggak mungkin kan saya beli. Tapi nggak tahu setiap hari sebelum saya pergi kemanapun, sebelum saya jalan-jalan sama teman saya, kalau saya nggak ke situ dulu, ke toko itu, cuma lihat gambar Yesus, kayaknya ada yang kurang dalam kehidupan saya. Ada yang kurang, kata dia, ada yang kurang kalau belum melihat foto Yesus. Baik ya ikhwah, ya kita akan bahas, ini sangat mencengangkan sekali. Ya, kenapa? Hal ini juga akan ditanggapi langsung oleh seorang pendeta. Baik, mari kita sigap. Kira-kira apa tanggapan Pak Pendeta? Foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Loh, Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya tolong jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Oh, menghujat gundulmu peang. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana Saya itu Tuhan Yesus? dipinjam Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum saya cukup Saya punya makan foto yang minum. lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan Nih, minum. Pak. Nih, Pak. Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah kata Bapak itu, kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang difoto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Loh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, itu namanya Pendeta Fauzan, ya. Apakah yang dilihat ibu ini atau ibu tadi itu, apakah itu benar-benar betul-betul foto Yesus? Tanda tanya ya. Ini saya bertanya. Ya silakan simpulkan sendiri karena tadi dari kesaksian Pak Pendeta itu. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan kesaksian ibu ini, semakin menarik ya. Kira-kira apa lagi yang saya sampaikan? Mari kita simak sama-sama. Sampai saya pulang ke Indonesia setelah setahun setengah, saya telepon teman saya. Saya di Indonesia 1 minggu, saya telepon teman, masih ada nggak gambar Yesus itu? Saya bilang, yang Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Teman saya bilang, udah nggak ada Mbak Tuti. Lah, kemarin aku sebelum pulang masih ada. Kenapa kok hilang? Saya bilang gitu. Itulah Tuhan menjaga saya, walaupun saya muslim, tapi Tuhan menjaga saya. Walaupun hanya melalui gambar doang, saya belum memilikinya. Tapi saya merasakan damai sejarahnya. Lihat gambar itu, saya masih muslim waktu itu. Saya masih pakai jilbab dan sebagainya. Dan baik, ibu ini katanya di waktu muslim dia dijaga oleh gambar Yesus ya. Nah, dalam akidah Islam, dalam keyakinan umat Islam, ini mohon maaf, saya ulangin, dalam keyakinan umat Islam, bukan dalam agama lain ya. Umat Islam tidak ada satupun ya, tidak ada satupun foto atau gambar yang bisa menjaga kita. Dalam keyakinan umat Islam, gambar itu adalah benda mati, tidak bisa memiliki dampak ataupun pengaruh apapun, ataupun patung itu tidak bisa memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Karena yang menjaga itu, menjaga kita semua adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi itu pandangan Islam. Ya, mohon maaf kalau pandangan agama lain saya nggak tahu. Ini pandangan Islam. Baik, kita lanjutkan lagi. Kira-kira ibu ini dia bilang apa lagi? saya ketemu dengan suami saya. Dari situlah Ketemu dengan suaminya. dari situlah Tuhan bawa saya masuk ke gereja pertama kali, yaitu melalui suami saya. Pertama kali suami datang bilang, bilang ke saya, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus ikut saya semuanya. Oh, boleh jadi mungkin ibu ini masuk ke gereja karena ada suaminya yang mengajak ya. Ini suaminya yang mengajak, kemudian ibu ini masuk ke Kristen, seperti itu. Jadi kesaksian di awal dia yang mengatakan bahwa lagi sholat, kemudian lalu tiba-tiba pindah ke tempat sholat, ke tempat gelap, lagi sholat tiba-tiba dia
pindah ke tempat gelap dan dia nggak tahu di mana lalu melihat Tuhan Yesus. Itu salah. Jadi berbeda dengan ke pengakuan di awal, di akhir. Ternyata dia masuk ke gereja, di awal-awal dia masuk gereja, diajak suaminya lalu masuk Kristen. Jadi dusta ya. Baik, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.